Bab ke-300. Nyaris. Siapa kamu? Tanya si pilot helikopter dengan ekspresi kaget saat melihat seorang gadis cantik tiba-tiba saja muncul dan langsung masuk ke dalam helikopter komersial tersebut. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Sebaiknya kamu ikut aku pergi ke tempat yang aman daripada kena imbas kerusuhan di luar sana. Sahut si gadis yang bukan lain adalah Sarah. Tapi Nona, Tuan Austen memintaku untuk tetap menunggu di dalam sini dan tidak boleh meninggalkan helikopter tanpa perintah darinya. Sahut si pilot mulai merasa panik saat melihat suasana gaduh dan juga mulai terdengar suara pertarungan dari arah pantai. Ternyata Austen berada di belakang kekacauan ini. Gumam Sarah dalam hati. Ya sudah, kalau begitu terserah kamu. Ujar Sarah sambil menggerakkan tangannya dengan sangat cepat. Oke. Setelah mengeluarkan suara tertahan, si pilot langsung terkulai pingsan akibat tengkuknya diajar sisi telapak tangan Sarah yang tidak ingin membuang waktu lagi. Tanpa membuang waktu, Sarah menarik tubuh sang pilot dan membawanya ke tempat yang aman, dijaga oleh satu orang anak buah Jackwood. Sementara itu, Yasmin, Lucas, Rodrigo dan Jackwood serta para pengawal Dragon Corp sudah turun ke gelanggang pertarungan di tepi pantai. Di kejauhan, tepatnya di ujung jembatan kayu, tampak kapal perompak yang bagian lambungnya sudah hancur di kedua sisi akibat perbuatan Brian. Tidak berhenti sampai di situ, Brian juga melepaskan tali pengikat kapal sehingga kapal tersebut bergerak perlahan, oleng karena air laut yang mulai memasuki lambung kapal yang hancur. Setelah melakukan aksinya, Brian langsung berkelebat dengan sangat cepat ke arah salah satu gedung markas perompak untuk mencari keberadaan Florence. Di gedung yang pertama, Brian tidak menemukan keberadaan Florence karena ternyata gedung tersebut adalah gudang logistik dari gerombolan perompak. Setelah merasa yakin bahwa Florence tidak berada di gedung tersebut, Brian memutuskan untuk keluar dari gedung untuk pindah ke gedung di sebelahnya. Siapa kamu? Lancang sekali masuk ke gudang logistik kami. Tiba-tiba terdengar teguran saat Brian baru saja keluar dari gedung yang merupakan gudang logistik. Brian menoleh ke arah sumber suara. Sepertinya orang ini adalah penjaga gudang logistik. Gumam Brian dalam hati. Aku salah satu tamunya Tuan yang tadi pagi datang dengan helikopter. Aku diperintahkan oleh Tuan kamu untuk memeriksa kesehatan seseorang yang menjadi tahanan di sini. Sahut Brian asal saja. Tahanan? Oh, maksud kamu perempuan ganas yang agak gila itu? Tukar si penjaga tanpa curiga sama sekali. Iya, betul sekali. Karena aku lupa lokasi ruang tahanannya, aku malah jadi tersesat di gudang ini, maaf. Sahut Brian dengan memasang tampang memelas. Tempat tahanan mereka ada di gedung sebelah yang dindingnya bercat warna coklat. Si perempuan gila itu ada di kamar paling ujung. Ujar si penjaga. Terima kasih. Agih. Sambil mengucapkan terima kasih, tangan Brian juga ikut bergerak dengan sangat cepat. Terdengar suara tertahan keluar dari mulut orang naas tersebut. Tubuh si penjaga langsung terkulai lemas dan akhirnya pingsan saat sisi telapak tangan Brian membentur tengkuknya dengan keras. Brian berlari cepat menuju ke gedung yang baru saja disebutkan oleh si penjaga. Sementara itu di area pertarungan di tepi pantai, tampak Yasmin sedang menghadapi keroyokan dari 3 orang anggota perompak ditambah 2 orang anak buah Austen. Para perompak tersebut menyerang Yasmin dengan pedang terhunus. Sementara anak buah Austen hanya bertangan kosong. Para perompak terlihat cukup mahir menggunakan senjata tajam tersebut dan membuat Yasmin harus ekstra hati-hati menghadapi serangan mereka yang datang silih berganti. Ternyata yang mengacau seorang nona cantik. Tiba-tiba terdengar suara orkesan yang langsung ikut terjun ke arena pertarungan, ikut mengeroyok Yasmin tanpa ragu. Orkesan memiliki ilmu bela diri yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak buahnya. Dia juga sangat ahli bermain pedang. Yasmin merasakan tekanan yang semakin berat dengan munculnya si pimpinan perompak tersebut. Dasar tak tahu malu, beraninya main keroyok. Seru Yasmin sambil menghindari sabetan pedang salah seorang perompak yang mengincar perutnya. Kalau kamu takut,
Sebaiknya menyerah saja, Nona cantik. Ujar Orkesan sambil melakukan gerakan menusuk ke arah dada Yasmin menggunakan pedangnya. Sementara dari sisi kanan dan kiri Yasmin juga terlihat kilatan pedang mengancam pinggangnya. Hiat! Teriak Yasmin sambil meloncat mundur ke belakang untuk menghindari serangan 3 mata pedang yang mengancam tubuhnya. Kalau begini terus, bisa-bisa aku kalah karena kehabisan tenaga. Keluh Yasmin sambil memasang kuda-kuda dan bersiap menghadapi serangan dari lawan-lawannya yang terlihat terus merangsek maju. Gunakan ini, Nona Yasmin! Tiba-tiba terdengar suara berat seorang laki-laki yang baru saja ikut terjun ke arena pertempuran. Laki-laki tersebut tahu-tahu sudah berdiri di samping Yasmin sambil menyodorkan sebilah pedang tipis yang terlihat mengkilat dan sangat lentur. Wilbert? Ucap Yasmin seakan tak percaya sambil tangannya terjulur, mengambil pedang yang disodorkan oleh Wilbert. Wilbert membawa sebatang pedang tipis di tangan kirinya yang langsung dia sodorkan kepada Yasmin, sedangkan di tangan kanannya terlihat sebilah golok berukuran cukup besar, sangat sesuai dengan ukuran tubuh Wilbert yang tinggi besar. Bagaimana kamu tiba-tiba bisa berada di sini? Tanya Yasmin dengan perasaan sedikit lega dengan datangnya Wilbert, sambil matanya terus menatap ke arah lawannya yang juga terlihat sedikit terkejut dengan kemunculan pria tinggi besar tersebut. Maaf, sepertinya aku agak terlambat datang. Nanti saja aku ceritakan, Nona Yasmin. Sebaiknya kita bereskan mereka dulu. Sahut Wilbert dengan rasa percaya diri yang tinggi. Oke. Kamu belum terlambat, Wilbert. Kamu malah datang tepat waktu, tepat saat aku sedang bingung mencari senjata. Tukas Yasmin sambil mencoba menyabetkan pedang tipisnya. Wood! Wood! Pedang yang sangat bagus! Seru Yasmin puas. Tanpa membuang waktu, Wilbert yang baru saja menyerahkan pedang kepada Yasmin segera merangsek maju ke arah para perompak sambil memutar golok yang dibawanya. Awas serangan! Teriak Wilbert sambil mengayunkan goloknya dengan gerakan sangat cepat menebas ke arah leher Orkesan. Perang! Terdengar suara benturan sangat keras dan nyaring saat serangan golok Wilbert berhasil ditangkis oleh Orkesan menggunakan pedangnya. Ternyata perompak ini punya tenaga yang cukup besar juga. Tanganku sampai bergetar saat golokku beradu dengan pedang miliknya. Gumam Wilbert dalam hati, merasa kagum dengan tenaga musuhnya. Gila! Hampir saja pedangku terlepas. Gumam Orkesan dalam hati. Tidak kusangka, tenaga sabetan goloknya demikian kuat. Batin Orkesan sedikit syak dengan tenaga lawannya. Begitu serangannya gagal, Wilbert segera memutar kembali goloknya untuk melindungi tubuhnya yang sedang menjadi incaran 2 buah mata pedang lawannya. Perang! Perang! Akar! Terdengar suara nyaring saat serangan 2 buah pedang dari 2 orang anggota perompak membentur golok Wilbert, disusul suara teriakan tertahan dari 2 orang perompak tersebut karena merasakan nyeri yang cukup hebat pada telapak tangan mereka. Untung saja pedang mereka tidak sampai terlepas. Wilbert, kamu bereskan 5 orang itu, biar aku yang menghadapi pimpinan mereka. Teriak Yasmin sambil menerjang maju dan menyabetkan pedang tipisnya ke arah tubuh Orkesan. Siap Nona Yasmin. Sahut Wilbert tanpa banyak tanya. Wilbert kembali memutar goloknya sambil bergerak maju merangsek ke arah 5 orang perompak yang tadi mengeroyok Yasmin. Sungguh tidak punya malu. 5 orang pria mengeroyok seorang gadis. Awas serangan! Teriak Wilbert sambil merubah gerakan goloknya yang tadi dia putar di depan badannya tiba-tiba saja langsung menusuk ke arah dada salah seorang perompak yang posisinya paling dekat dengannya. Perang! Arga! Si perompak yang terlihat terkejut dengan serangan golok Wilbert langsung bergerak menangkis dengan pedangnya. Tetapi karena tenaga dorongan pada golok tersebut sangat kuat, jauh lebih kuat dari tenaga tangkisan si perompak, tak ayal ujung golok Wilbert tetap saja nyelonong menembus dada si perompak yang langsung berteriak keras dan terjungkal ke belakang, tidak mampu bangun lagi. Entah pingsan atau malah sudah mati.
2 kali tendangan keras Wilbert juga langsung menyasar kepala anak buah Austen yang langsung terpelanting roboh, pingsan. Orkesan bergegas menggerakkan pedangnya untuk menangkis serangan Yasmin. Setelah berhasil menangkis serangan Yasmin, Orkesan berbalik menyerang Yasmin dengan menusukkan pedangnya ke arah perut Yasmin. Dengan cepat, Yasmin mencondongkan bagian perutnya ke belakang sehingga tusukan pedang Orkesan hanya mengenai tempat kosong, sekitar 5 cm dari perut Yasmin. Orkesan segera menarik kembali pedangnya sambil meloncat mundur, menghindari sabetan pedang Yasmin yang hampir saja mengenai pundaknya. Sementara itu Lucas, Jackwood dan Rodrigo, dibantu 3 orang pengawal Dragon Corp tampak masih bisa mengimbangi serangan dari sekitar 20 orang lebih anggota kawanan perompak ditambah seorang pengawal pribadi Austen. 6 orang perompak terlihat sudah tergeletak di tanah pasir, tak bergerak, sementara pedang mereka sudah berpindah ke tangan lawan-lawan mereka. Pelan tetapi pasti, Lucas dan teman-temannya mulai menguasai pertempuran. Mereka terus mendesak para perompak hingga mereka semakin mendekati garis pantai. Arg! 1 orang lagi perompak berteriak kesakitan dan langsung terjungkal di pasir saat sebuah sabetan pedang di tangan Lucas tepat merobek bagian dadanya. Tampak warna merah membasahi pasir pantai yang awalnya berwarna putih kehitaman. Perang! Perang! Teraang! Suara nyaring pedang yang saling beradu terus terdengar. Beberapa perompak sudah semakin terdesak, bahkan kaki mereka sudah mulai terendam air laut. Sementara itu, setelah melumpuhkan pilot helikopter dan membawanya ke tempat yang aman, Sarah segera berlari cepat menuju gedung yang bercat coklat di mana Brian juga sedang menuju ke gedung tersebut. Brian yang sudah tiba lebih dulu, segera masuk ke dalam gedung setelah sebelumnya menendang pintu gedung itu sampai hancur berantakan. Dengan berkelebat cepat, Brian langsung tiba di posisi kamar paling ujung yang menurut informasi dari si penjaga gudang logistik adalah tempat mereka menahan Florence. Berhenti! Gar! Gar! Tiba-tiba terdengar teriakan keras disusul suara geraman binatang buas saat Brian hendak mengayunkan kakinya untuk mendobrak pintu ruang paling ujung tersebut. Brian menoleh ke arah sumber suara dan dilihatnya seorang pria bermasker sedang berdiri di samping seekor singa jantan besar yang tadi menggeram. Pria bermasker dan singa itu berdiri sekitar 5 meter dari tempat Brian berdiri. Arg! Sakit! Aku tidak kuat lagi. Saat Brian sedang menduga-duga identitas pria yang sedang berdiri tegak di samping singa besar tersebut, tiba-tiba dari arah kamar terdengar teriakan menyayat dari seorang perempuan yang sedang menahan rasa sakit yang hebat. Florence! Gumam Brian dengan suara sedikit tercekat. Hei, hei, hei! Tidak kusangka kamu begitu cepat datang untuk mengantarkan nyawa. Padahal sebenarnya aku masih ingin bermain-main dulu dengan teman-teman kamu. Aku ingin menghabisi mereka satu demi satu. Ucap si pria bermasker yang bukan lain adalah Mallory sambil terkekeh. Dia terlihat sangat percaya diri. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Brian tanpa mempedulikan ucapan Mallory. Sepertinya kamu memiliki dendam kesumat kepadaku. Lanjut Brian sekenanya. Aku orang yang akan membuat kamu menyesal seumur hidup karena telah membunuh pimpinan tertinggi Blood Evil. Sahut Mallory sambil memandang tajam ke arah Brian, sedangkan suaranya tiba-tiba saja berubah menjadi sangat berat. Brian yang saat ini masih merasa sedikit syak akibat mendengar teriakan kesakitan Florence, menjadi kurang waspada dan teledor. Hal yang seharusnya tidak boleh dia lakukan saat berhadapan dengan Mallory. Brian merasakan dadanya seperti sedang ditekan benda berat sedangkan kepalanya terasa pening saat matanya beradu dengan mata Mallory dan telinganya mendengar ucapan Mallory yang terdengar sangat berat dan berpengaruh. Awas Brian! Hati-hati! Jangan kamu lihat matanya! Tiba-tiba terdengar teriakan Sarah yang baru saja muncul dan berdiri agak jauh di belakang Mallory. Teriakan Sarah yang disertai tenaga batin dari ilmu aneh yang diajarkan oleh si bocah tua langsung menyadarkan Brian. Apa yang terjadi? Gumam Brian sambil buru-buru memejamkan matanya dan mengerahkan tenaga batinnya. Dasar gadis sialan!
maki Malwi sambil membalikkan badannya. Malwi benar-benar merasa kesal dan marah karena serangannya yang nyaris berhasil mempengaruhi Brian digagalkan begitu saja oleh Sarah. Bunuh gadis itu, Lian! Teriak Malwi keras, terbawa emosi yang sudah tersulut sampai ke ubun-ubunnya. Jerry! Tanpa diperintah untuk kedua kalinya, Lian segera memutar badannya dan langsung meloncat ke arah Sarah sambil mengembangkan cakarnya dan membuka mulutnya, memamerkan gigi taringnya yang tajam dan besar. Hati-hati, Sarah! Dia bukan binatang buas biasa. Teriak Brian yang sudah bisa menguasai batinnya kembali. Iya! Sahut Sarah sambil menggeser tubuhnya sedikit ke samping sehingga terkaman Lian hanya mengenai tempat kosong, beberapa centi dari posisi Sarah. Gary! Lian kembali membalikkan tubuhnya ke arah Sarah dan mengambil ancang-ancang untuk kembali menerkam Sarah. Berhenti! Seru Sarah. Gary! Lian menggeram keras dan terlihat agak bingung. Serang dia! Lian! Cepat! Teriak Malwi. Gar! Sambil menggeram sangat keras, Lian akhirnya kembali meloncat ke arah Sarah sambil mengayunkan kaki depannya dengan sangat cepat dan posisi cakar terbuka ke arah kepala Sarah. Ternyata benar, singa ini bukan hewan buas biasa. Sepertinya otak singa ini sudah dikendalikan dengan sangat kuat oleh pria asing itu. Gumam Sarah dalam hati. Ilmu Sarah sepertinya tidak mempan terhadap Lian. Padahal ilmu aneh yang diajarkan oleh bocah tua itu sebenarnya juga bisa digunakan untuk mempengaruhi pikiran manusia, terutama yang sedang berada dalam kondisi marah atau pikirannya kosong sama sekali. Sarah menggerakkan tangannya menangkis serangan kaki depan Lian sehingga menyerong ke samping kepalanya. Tidak berhenti sampai di situ, Sarah juga melayangkan tendangan keras yang tepat mengenai perut Lian. Beg! Lian langsung terlempar cukup jauh ke samping dan hampir membentur dinding saat perutnya kena hajar tendangan Sarah. Tubuh Lian terlihat jatuh menghantam lantai dengan cukup keras. Ger! Lian kembali menggeram sambil perlahan-lahan bangun. Dia seperti tidak merasakan sakit sama sekali meski perutnya sudah dihajar tendangan keras sehingga terlempar dan jatuh ke lantai dengan begitu keras. Sarah! Pancing singa itu keluar gedung. Pergilah ke bawah bukit batu. Teriak Brian. Oke. Sahut Sarah. Tanpa banyak tanya, Sarah segera berlari cepat keluar gedung. Melihat calon mangsanya kabur, Lian menggeram dan langsung meloncat mengejar Sarah. Melihat Lian berlari keluar, tanpa sadar Malwi bergerak hendak mengejarnya. Berhenti! Seru Brian. Urusan kita berdua belum selesai. Biarkan mereka bermain-main di luar. Kamu tidak perlu ikut campur. Sambung Brian. Atau jangan-jangan kamu sudah merasa takut untuk bertarung dengan aku gara-gara kamu telah gagal menghipnotis aku. Ujar Brian dengan nada mengejek. Brian berjalan pelan, mendekati Malwi yang sudah mengurungkan niatnya untuk mengejar Lian. Dengan mengerahkan kekuatan batinnya, Brian terus memandang tajam ke arah Malwi tanpa ragu. Bab ke-301, Ancaman Kosong. Tidak ada kata takut dalam kamus hidupku. Kalau hari ini aku tidak bisa membunuh kamu, lebih baik aku mati. Ucap Malwi. Hei, hei, hei. Aku akan penuhi harapan kamu untuk menyusul pimpinan kamu. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pimpinan tertinggi Blood Evil itu. Tukas Brian. Sebenarnya Brian sudah menduga jika kemungkinan besar pria bermasker itu memiliki hubungan darah dengan XB, tokoh utama Blood Evil yang telah dia bunuh saat orang itu berubah menjadi monster dan melukai Sarah. Tuan XB adalah ayahku. Aku, Malwi, telah bersumpah untuk membalas kematiannya. Aku akan memberikan daging tubuh kamu untuk jadi makanan Lian. Ujar Malwi sambil menahan emosinya. Pantas saja singa kamu itu memiliki aura buruk, ternyata kamu suka memberi dia makanan daging manusia. Celah Brian. Brian!
Berlututlah! Kamu adalah budakku, berlututlah! Tiba-tiba terdengar suara sangat berat dan penuh aura mistis keluar dari mulut Malwi. Malwi terus-menerus mengulang kalimat tersebut sambil matanya memandang tajam ke arah Brian tanpa berkedip sama sekali. Meski sudah mengerahkan kekuatan batinnya, tak urung perasaan Brian sempat tergetar juga saat suara itu seperti memaksanya dengan sangat kuat agar dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Malwi. Brian menarik nafas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga untuk memunahkan pengaruh suara tersebut, sebelum akhirnya dia berteriak dengan sangat keras, melebihi suara yang keluar berulang-ulang dari mulut Malwi. Segala mainan tukang sulap, tidak pantas kamu pamerkan di depanku. Awas serangan! Teriak Brian sambil menerjang ke arah Malwi. Suara keras yang sengaja dikeluarkan oleh Brian bukan tidak ada manfaatnya. Selain untuk membuat kacau suara Malwi, suara keras tersebut juga membuat batin Brian benar-benar terbebas dari pengaruh suara Malwi. Sambil menerjang Malwi, Brian melayangkan pukulan keras ke arah kepala Malwi. Brugah! Terdengar suara benturan sangat keras saat pukulan Brian seperti membentur tembok yang tidak terlihat sebelum pukulan itu mengenai sasarannya. Hah? Serangan kamu tidak akan mampu untuk menembus benteng yang melindungi tubuh aku, Brian. Ayo, pilih saja bagian mana yang ingin kamu pukul atau kamu tendang. Terserah kamu. Hah? Malwi benar-benar merasa di atas angin saat pukulan Brian terpental balik hanya beberapa centi sebelum menyentuh kepalanya. Malwi memandang Brian dengan tatapan meremehkan sambil terus tertawa. Ayo serang aku, Brian. Apa memang cuma segitu kemampuan kamu? Cibir Malwi. Hei! Sabar Malwi, tadi aku cuma menggunakan sedikit tenaga. Aku tidak yakin jika benteng tubuhmu masih bisa bertahan saat aku menggunakan seluruh tenagaku. Sahut Brian sambil terkekeh. Awas serangan! Teriak Brian sambil melayangkan tendangan beruntun sambil mengerahkan setengah dari kekuatannya. Melihat serangan tendangan Brian, Malwi hanya bergerak sedikit dan menyelankan kedua tangan di depan dadanya. Biug! Beg! Kembali tendangan Brian terpental dengan keras saat membentur tembok tak terlihat yang melindungi tubuh Malwi. Bahkan Brian merasa kakinya nyeri dan sedikit ngilu seakan habis menendang batu. Wajah Brian sampai meringis menahan sakit. Kerahkan seluruh tenaga kamu, Brian. Atau kekuatan kamu memang cuma segitu saja? Hah? Teriak Malwi sengaja memprovokasi Brian. Brian kembali menyerang Malwi dengan melayangkan pukulan beruntun menggunakan kedua tangannya. Kali ini dia mengerahkan 2/3 dari tenaganya. Biug! Beg! Sambil melayangkan pukulan, otak Brian terus bekerja keras, berusaha mencari cara untuk mematahkan benteng tak terlihat yang menghalangi semua serangannya. Kembali pukulan Brian terpental balik. Semakin keras dia memukul, dia semakin merasakan nyeri pada tangannya. Hah? Ayo terus, Brian. Sepertinya tenaga kamu hanya bisa untuk menghancurkan tahu. Seru Malwi semakin menghina. Sepertinya aku tahu cara melumpuhkan benteng aneh milik Malwi ini. Gumam Brian dalam hati. Bersiaplah, Malwi. Aku sungguh merasa penasaran apakah kulit kamu lebih keras dari benteng mainan kamu ini. Sahut Brian tidak mau kalah membalas ejekan Malwi. Brian kembali bersiap menyerang Malwi yang dari tadi cuma bersikap pasif tanpa sekalipun mau membalas serangan Brian. Sepertinya Malwi ingin lebih dulu menguras tenaga Brian sebelum dia melakukan serangan balik. Malwi memandang terheran ke arah tangan kanan Brian yang sedang memukul ke arah kepalanya dengan sangat pelan. Dia tidak bermaksud untuk menangkis pukulan Brian tersebut karena percaya penuh dengan kekuatan benteng gaib miliknya. Plak! Malwi sangat terkejut saat pukulan Brian berhasil mengenai pipinya, meski dia tidak merasakan sakit sama sekali saking pelannya pukulan tersebut.
Bagaimana mungkin dia bisa menembus benteng pelindungku? Batin Mallory bingung. Hei, hei, hei! Ternyata pipi kamu mulus dan tidak keras sama sekali. Mirip pipi perempuan, Mallory. Ucap Brian seenaknya. Untuk membuat bingung Mallory, kembali Brian melayangkan tendangan keras ke arah tubuh Mallory yang kembali menabrak benteng gaib yang melindungi Mallory. Arga! Brian pura-pura berteriak kesakitan saat tendangan kakinya kembali terpental dengan kuat. Mallory kembali lagi semangatnya saat dia melihat Brian sampai terpental dan terhuyung saat tendangannya tidak berhasil menembus benteng pelindungnya. Brian kembali lagi menyerang Mallory dengan tendangan dan pukulan. Dia hanya menggunakan setengah tenaganya. Hah? Bagus sekali, Brian! Ayo terus serang aku! Teriak Mallory dengan kedua tangan bersedekap di depan dadanya. Melihat Mallory yang sedang kegirangan dan lengah, tiba-tiba saja Brian merubah pukulan tangan kanannya yang tadinya cepat menjadi sangat lambat tanpa tenaga. Tepat seperti yang dipikirkan oleh Brian, pukulan pelannya berhasil melewati dan menembus benteng pelindung Mallory. Saat ujung kepalan tangannya sudah menyentuh bagian rahang Mallory, tiba-tiba saja Brian kembali mengerahkan tenaganya, menyentakkan pukulannya dengan sepenuh tenaga menghantam rahang Mallory. Arg! Terdengar suara keras saat rahang Mallory kena hajar pukulan Brian, disusul suara teriakan kesakitan keluar dari mulut Mallory. Masker yang menutupi mulut Mallory sampai terlepas dan terlempar entah kemana. Mallory yang tidak pernah berpikir bahwa serangan Brian bisa menembus benteng pelindungnya, terlihat sampai terhuyung-huyung ke belakang. Untung saja, Mallory memiliki daya tahan yang kuat sehingga pukulan Brian tersebut tidak sampai membuat rahangnya retak. Ternyata masker itu untuk menutupi kedua taring kamu, Mallory. Ucap Brian seenaknya. Dalam hati, Brian merasa sedikit kagum dengan kekuatan rahang Mallory. Padahal jika orang biasa yang terkena pukulan tadi, rahang orang itu bisa remuk atau minimal bergeser dari tempatnya. Ternyata dia tidak balas menyerang dari tadi, sengaja untuk menguras tenagaku. Untung saja aku bisa dengan cepat menemukan kelemahan benteng aneh tersebut. Batin Brian. Siapapun yang telah melihat wajahku harus mati! Teriak Mallory sambil meloncat menerjang ke arah Brian. Sebuah tendangan yang sangat cepat nyaris menghajar kepala Brian jika dia terlambat sedikit saja memiringkan kepalanya. Wow! Hebat sekali! Seru Brian saat merasakan angin tendangan yang lewat di sisi kepalanya dengan sangat keras. Begini baru jantan. Tidak mengandalkan mainan anak-anak seperti tadi. Sambung Brian sengaja menghina benteng pelindung Mallory. Bangsat! Tidak usah banyak bacot! Teriak Mallory emosi saat mendengar ucapan Brian yang mengejeknya. Mallory kembali menerjang Brian sambil melayangkan pukulan dan tendangan dengan gerakan sangat cepat hampir tanpa jeda sama sekali. Hah? Ternyata kamu benar-benar bisa bertarung, Mallory. Aku suka gaya kamu, Mallory. Tapi aku sungguh merasa penasaran dengan fungsi gigi taring kamu itu. Sambil sibuk menangkis serangan pukulan dan tendangan Mallory yang datang seperti air bah, Brian masih saja sempat untuk membuat darah Mallory semakin mendidih dengan kata-katanya yang sangat random. Jika tadi, Brian yang terlihat sibuk menyerang Mallory, saat ini terjadi kebalikannya, Mallory menyerang Brian dengan sangat gencar. Ternyata kecepatan dan juga kekuatan Mallory jauh di atas Tuan XB yang notabene adalah ayahnya. Aku tidak mungkin menangkis dan menghindar terus. Gumam Brian dalam hati. Saat pukulan dan tendangan yang dilancarkan Mallory semakin cepat dan semakin bertenaga, Brian mulai balas menyerang dengan sengaja mengadu pukulan dan tendangan. Tubuh Brian dan Mallory sama-sama terdorong ke belakang saat pukulan kedua tangan mereka saling berbenturan. Bahkan dinding tembok di sekitar mereka berdua sampai terlihat bergetar akibat kerasnya suara benturan pukulan mereka. Pantas saja, Tuan Rudolph menyuruh aku untuk berhati-hati. Ternyata kemampuan bela diri kamu memang lumayan hebat. Ucap Mallory.
Tuan Rudolph? Bukankah dia pamannya Austen? Ada hubungan apa antara Malwi dengan Rudolph? Batin Brian bertanya-tanya. Kamu juga hebat, Malwi. Sayang kehebatan kamu digunakan untuk berbuat jahat. Tukas Brian seenaknya. Brian kembali menggerakkan tangannya untuk menangkis saat serangan tendangan kaki Malwi tiba-tiba saja mengarah dadanya tanpa ada peringatan sama sekali. Brian dan Malwi kembali saling menyerang dengan berbalas pukulan dan tendangan dengan sangat cepat. Saking cepatnya, yang terlihat hanya kelebatan tubuh mereka saja. Sementara itu di luar gedung, tepatnya di dekat Bukit Batu, tampak Sera sedang bertarung seru dengan Lian. Setelah berkali-kali Sera mengalami kegagalan saat mencoba untuk menjinakkan Lian dengan menggunakan ilmu dari si bocah tua, akhirnya Sera memutuskan untuk segera membinasakan Lian. Tetapi Sera kembali dibuat tercengang saat pukulan dan tendangannya yang dengan tepat menghajar tubuh Lian, sama sekali seperti tidak dirasakan oleh Lian. Dan tenaga Lian juga tidak terlihat berkurang sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya seluruh tubuh singa itu kebal terhadap pukulan dan tendangan. Jika terus begini, aku bisa mati kelelahan. Gumam Sera sambil melihat ke arah Lian yang sedang bangkit secara perlahan setelah tadi terlempar cukup jauh akibat kepalanya kena hajar tendangan Sera dengan sangat keras. Gary! Lian terlihat menggeram dan mengambil ancang-ancang untuk kembali menerkam Sera. Ayolah Sera! Gunakan otakmu. Cepat! Gumam Sera seolah sedang menyemangati dirinya sendiri. Ger! Ger! Sambil menggeram dengan keras, Lian kembali meloncat dan menerjang Sera dengan mengembangkan kedua kaki depannya yang berkuku panjang dan tajam. Kenapa aku jadi begini bodoh? Ucap Sera sambil meloncat agak jauh ke samping, menghindari terkaman Lian. Aku harus menyerang tepat di bagian itu. Gumam Sera sambil bersiap melakukan apa yang terbersit dalam otaknya barusan. Saat Lian kembali menerkamnya, Sera sama sekali tidak menghindar. Dia meloncat sambil menjulurkan tangan kanannya dengan sangat cepat ke arah kepala Lian. Klep! Jari telunjuk tangan kanan Sera dengan tepat menusuk mata kiri Lian. Sambil menarik tangan kanannya, Sera menyusulkan serangan dengan menggunakan tangan kirinya. Klep! Dengan telak jari telunjuk tangan kiri Sera menusuk mata kanan Lian. Sera melanjutkan aksinya dengan bersalto jauh ke belakang untuk menghindari amukan Lian. Arg! Ger! Gary! Lian menggeram marah dan kesakitan. Kedua bola matanya sudah hancur terkena tusukan jari tangan Sera. Tampak darah mengalir deras dari kedua mata Lian. Ger! Ger! Lian terus menggeram dan mengamuk. Dia tampak kebingungan saat pandangan matanya berubah gelap, buta. Lian merusak apa saja yang kebetulan tertabrak olehnya saat dia berlari tak tentu arah. Tanpa sengaja, Lian berlari kencang ke arah pantai karena dia mencium bau manusia yang sangat kuat dari arah pantai. Dengan cepat Lian yang sedang merasakan sakit, marah dan bingung, sampai di lokasi pertarungan Lukas dan rekan-rekannya. Lian langsung menyerang membabi buta. Menyerang siapa saja yang berada di dekatnya. Awas! Menjauh! Teriak Lukas saat dia melihat Lian mengamuk di dekat Jekut yang sedang dikeroyok oleh dua orang perompak. Jekut langsung meloncat mundur begitu mendengar peringatan Lukas. Ergi! Salah seorang lawan Jekut tiba-tiba berteriak kesakitan saat punggungnya terkena cakaran Lian yang langsung merobek kulitnya hingga tulang punggungnya terlihat. Ger! Sambil menggeram, Lian terus mencabik-cabik tubuh si perompak yang sudah tak berdaya. Rekan si perompak berusaha menolong temannya dengan menusukkan pedangnya sekuat tenaga ke arah tubuh Lian. Pedang si perompak berhasil menusuk perut Lian dan tembus hingga setengahnya. Tetapi naas, saat dia berusaha mencabut pedangnya kembali, satu sambaran kaki depan Lian yang tiba-tiba berbalik langsung merobek wajahnya. Argi! Si perompak langsung terjengkang dan berteriak kesakitan sambil memegangi wajahnya yang sudah hancur. Sementara itu dari perut Lian tampak tetesan darah segar jatuh membasahi pasir pantai.
Lian melanjutkan aksinya dengan menerjang pengawal pribadi Austen yang tampak tertegun saat melihat singa besar tersebut. Sambaran kaki depan Lian yang berkuku tajam langsung merobek leher si pengawal pribadi Austen yang hanya diam seperti patung. Sepertinya si pengawal pribadi itu memiliki trauma mendalam dengan binatang buas yang bernama singa. Tubuh si pengawal pribadi langsung terlempar dan ambruk di pasir pantai dengan luka menganga pada lehernya. Tewas seketika. Lian, berhenti! Tiba-tiba terdengar teriakan dari pengawal pribadi Mallory yang entah muncul dari mana. Dia berusaha menghentikan Lian yang terlihat semakin beringas. Ger! Ag! Tanpa diduga sama sekali, Lian yang sudah menjadi seekor singa gila yang sedang murka langsung menggeram keras dan meloncat ke arah datangnya suara sambil mengayunkan kaki depannya dengan cakar terbuka. Terdengar teriakan keras dari si pengawal pribadi Mallory saat lehernya tersayat kuku Lian hingga robek cukup dalam. Dia sama sekali tidak pernah menduga jika tiba-tiba saja Lian akan menyerang dirinya, hingga dia hanya bisa berdiri memandang ke arah Lian sambil tertegun saking terkejutnya tanpa sempat menghindar sama sekali. Tidak berhenti sampai di situ, singa milik Mallory yang sudah dipenuhi amarah dan juga rasa sakit tersebut terus saja melanjutkan aksinya dengan mencabik-cabik tubuh si asisten pribadi Mallory yang sudah jatuh tersungkur. Sungguh naas sekali nasib kedua orang asisten pribadi tersebut. Mereka berdua tewas dengan tubuh dipenuhi dengan luka cabikan dari cakar kaki Lian. Sementara itu, teman-teman para perompak yang sudah merasa putus asa akibat terdesak hebat, tiba-tiba saja berlari meninggalkan lawan-lawannya dan malah menyerang Lian menggunakan pedang mereka. Mereka melampiaskan rasa putus asa mereka dengan menusukkan pedang mereka ke sekujur tubuh Lian yang mulai terlihat lemah karena kehilangan banyak darah. Tubuh Lian ambruk ke pasir dengan 6 buah pedang perompak menancap di punggung dan perutnya. Gerih! Lian menggeram lemah sebelum akhirnya diam tak bergerak, mati. Singa jantan milik Mallory yang doyan makan daging manusia itu akhirnya mati juga di tangan para perompak yang notabene adalah anak buah dari teman sejawat Mallory, si Orkesan. Tanpa ada yang memberi komando, 9 orang anak buah Orkesan yang tadi bertarung mati-matian melawan Lucas dan rekan-rekannya, tiba-tiba saja berlutut dan mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Jangan serang! Teriak Lucas saat melihat 3 orang pengawal Dragon Corp tiba-tiba saja meloncat ke arah para perompak tersebut. 2 orang perompak lagi yang sedang bertarung dengan Wilbert, tiba-tiba saja membuang pedang mereka dan menyerah. Mengikuti jejak 9 orang rekan mereka. Dasar pecundang! Mengapa kalian menyerah? Teriak Orkesan sambil menangkis serangan pedang tipis Yasmin yang nyaris menusuk perutnya. Raut wajah Orkesan terlihat sangat marah saat melihat anak buahnya yang masih tersisa, menyerah semua. Sebaiknya kamu menyerah saja, ujar Yasmin sambil mengayunkan pedangnya ke arah kepala Orkesan. Terang! Tampak bunga api berpijar saat pedang Yasmin berhasil ditangkis oleh Orkesan menggunakan pedangnya. Jangan mimpi kamu! Lebih baik mati daripada menyerah! Sahut Orkesan sambil balas menyerang Yasmin dengan sabetan pedangnya. Arg! Tiba-tiba Orkesan berteriak keras saat golok besar Wilbert menebas tangan kirinya yang akan mengambil senapan laras pendek dari pinggangnya. Darah langsung mengalir deras dari lengan kiri Orkesan yang hampir buntung akibat terkena sabetan golok Wilbert. Kalian curang! Menyerang dari belakang! Teriak Orkesan. Aku tidak akan menyerang kamu dari belakang jika kamu juga tidak berniat mengambil senjata kamu. Sahut Wilbert santai. Bangsat! Maki Orkesan sambil menggerakkan pedangnya menangkis serangan pedang Yasmin yang mengincar pinggangnya. Hiat! Saat konsentrasi Orkesan terpecah akibat luka di tangan kirinya dan baru saja menangkis serangan pedangnya, tiba-tiba saja Yasmin meloncat sambil menyerang kepala Orkesan dengan tendangan putar andalannya. Beg! Old! Orkesan langsung terjungkal saat tendangan keras Yasmin menyasar pelipisnya dengan telak. Tubuh Orkesan terbanting dengan keras di atas pasir pantai, ambruk tak bergerak lagi.
Sementara darah segar terus mengalir keluar dari luka tebasan golok di tangan kirinya. Sementara itu, setelah melihat Lian berlari ke arah pantai, Sarah bergegas kembali masuk ke dalam gedung di mana Brian dan Mallory terlihat masih terus bertarung. Sepertinya Brian menemukan lawan yang cukup tangguh. Gumam Sarah sambil matanya tidak lepas memandang ke arah gelanggang pertarungan. Sarah harus mengerahkan kemampuan pandangan matanya yang sudah dilatih oleh Master Han agar bisa mengikuti jalannya pertarungan yang semakin lama semakin cepat. Tanpa terasa arena pertarungan antara Brian dan Mallory terus bergeser hingga tepat berada di depan pintu kamar tahanan Florence. Brak! Daun pintu kamar Florence langsung hancur berantakan saat tendangan keras Brian berhasil dihindari oleh Mallory dan langsung menghajar pintu tersebut. Brian sengaja melanjutkan tendangannya yang tidak mengenai sasaran untuk menghancurkan pintu kamar tersebut karena dia memang ingin segera mengetahui kondisi Florence yang tadi berteriak kesakitan. Florence, keluar! Musuh besar kamu ada di sini! Tiba-tiba terdengar teriakan Mallory dengan suara beratnya. Brian! Akhirnya! Florence berteriak keras sambil meloncat keluar kamar dan menerjang Brian dengan kuku-kuku panjangnya. Matilah kamu, Brian! Teriak Florence sambil melayangkan tamparan ke arah muka Brian. Dengan gerakan cepat Brian meloncat ke belakang untuk menghindari serangan Florence sambil tangannya menangkis tendangan Mallory yang tampaknya tidak mau melewatkan kesempatan saat Florence menyerang Brian. Mama Florence, berhenti! Teriak Sarah sambil berlari cepat mendekati arena pertarungan saat dia melihat sosok mamanya Nancy tersebut. Sarah mengerahkan seluruh kekuatan batinnya agar bisa mempengaruhi jalan pikiran Florence. Florence menghentikan serangannya dan terlihat bingung sambil memandang ke arah Sarah. Kamu siapa? Tanya Florence datar. Dia Sarah, musuh kamu. Serang dia! Teriak Mallory sambil meloncat mundur menghindari tendangan Brian. Mama Florence, aku bukan musuhmu. Ingatlah, Nancy menunggu kamu. Teriak Sarah tidak kalah keras dari suara Mallory. Nancy? Gumam Florence semakin terlihat bingung. Sorot matanya yang kosong sekilas bersinar saat dia menyebut nama Nancy. Sarah, bawa Florence keluar dari sini. Cepat! Teriak Brian sambil kembali menyerang Mallory dengan tendangan beruntun untuk memberi kesempatan Sarah menyelamatkan Florence. Oke. Sahut Sarah. Memanfaatkan kondisi Florence yang sedang tertegun dan bingung, Sarah segera menangkap tangan Florence dan menariknya menjauhi lokasi pertarungan. Mama Florence, Nancy menunggu kamu, ayo kita keluar dari sini. Ucap Sarah sambil mengerahkan ilmu dari si bocah tua. Nancy? Gumam Florence. Florence sama sekali tidak memberontak saat Sarah menarik tangannya sambil berlari keluar gedung. Strategi Sarah untuk mengingatkan Florence tentang Nancy ternyata berhasil mempengaruhi pikiran Florence yang sudah dicekoki sugesti balas dendam oleh Mallory. Otak Florence saat ini dipenuhi dengan sosok Nancy, putri yang paling disayangnya. Bangsat! Dasar gadis sialan! Maki Mallory. Dia benar-benar merasa dendam terhadap Sarah yang sudah 2 kali mengacaukan rencananya. Tidak usah marah-marah, Mallory. Urusan perempuan biarlah diselesaikan oleh sesama perempuan. Masa kamu tidak malu melawan perempuan? Ujar Brian yang sontak membuat amarah Mallory semakin terbakar. Aku bersumpah akan membunuh kamu, Brian! Teriak Mallory. Dari tadi cuma bisa berteriak-teriak mau membunuh, tetapi tidak satu pun serangan kamu bisa menyentuh tubuhku. Hei! 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 Sahut Brian sambil terkekeh. Benar-benar ancaman kosong. Lanjut Brian sengaja mengejek Mallory. Ucapan Brian membuat Mallory tertegun, bengong dan seakan kehabisan kata untuk mendebat Brian karena kenyataannya memang semua serangannya tadi bisa dimentahkan oleh Brian. Awas serangan! Teriak Brian tiba-tiba sambil tubuhnya melenting tinggi ke udara. Melihat Brian meloncat,
Tangan Malwi segera bergerak dengan sangat cepat, melontarkan 3 buah belatik kecil yang langsung meluncur deras ke arah Brian. Bab ke-302, Panik, Gugup. Wus, wus, wus. Brian yang melihat ada 3 larik